Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah la'allakum tuflihun. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk memulai ceramah atau kajian kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang lalu kita telah membicarakan beberapa hal mengenai masalah dua kisah orang yang hamba Allah, satu yang dicintai, satu yang dimurkai. Yerosi tanah pengalat ta'ala iterimi pak donganna, yang satu ditolak doanya, dan itu ditentukan oleh kondisi individu itu. Jadi termasuk kita ini, ya, doa kita bisa diterima, bisa juga ditolak, tergantung kondisi hati kita, kondisi natita. Jadi aja tuh maka karena ustadz nih diterima di podongan, nah ya belum tentu juga. Pada ke jamaah biasa nih bisa jadi dia diterima doanya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, saya ingin menyampaikan dulu ada sebuah hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, ya ibnu Adam. Maka di pengalat ta'ala, napa di pengalat ta'ala, ya ibnu Adam, wahai anak pun Adam, insalu hadinukum walahmukum wadamukum, nareko gesenero anak pun ada nareko makasing agamamu, walahmukum makasitero daging-dagingmu, jadi wadamukum darah dagingmu juga bagus, salah amalukum maka situ itu amalakmu, walahmukum wadamukum malas makasitero amalakmu makasitoi darah dagingmu. Inilah perlunya agama ini selalu kita perbaiki. Maka di pengalat ta'ala dalam hadis qudsi ini, nariku makasing agamamu, ya makasitu darah dagingmu. Nasabari ro agamamu makasing, ya makasitoi amalakmu na agasana darah dagingmu. Wa in pasadadinukum pasada amalukum walahmukum wadamukum, nariku majairo agamamu, ya majatu itu amalakmu. Kira-kira makor nariku majai agamamu, dia nama kesingiro agamamu, dia itu nama kesing amalakmu, dia itu nama kesing darah dagingmu. Nah, jadi perlu memang kita ini memperbaiki agama kita masing-masing. Apa idimu toh? Idimu tuh dupero ada cinarom. Fala takun kal misbahi yahruku nafsahu wa yudhi'u linnas. Nah, aja ku gaga mencaji seperti kal misbah, aja mencaji pada lilinnya. Nasab janganlah kamu menjadi seperti lilin. Yahruku nafsahu wa yudhi'u linnasi. Lilin itu dia terbakar, membakar dirinya demi untuk menerangi seseorang. Ya, jadi itu nepu jaga mata makor. Wa akhrij hubbad dunya min kalbika. Wa akhrij, ya pasui, keluarkanlah hubbad dunya min kalbika, pasui polariatimmu sininna apuji-pujingan lino. Keluarkan dari hatimu itu kecintaan duniawi. Jadi kita diminta supaya mengeluarkan, boleh kita suka dunia, tapi jangan mencintai sampai masuk di hati kita, jangan menguasai diri kita. Ya istilahnya pandritae pojimiru lino tapi aku ni pala limamu.
Jangan sampai masuk menggorogoti dirimu sehingga as-suwanni iman itu muala sarah. Fa inni la ajma'u hubbad dunya wa hubbi fi qalbi wahidin abada. Nama kadi Allah Ta'ala fa inni majappu yaye la ajma'u hubbad dunya wa hubbi fi qalbi wahidin abada. Maka di Allah Ta'ala ro ya dega sene saya tidak bisa menghimpun dua cinta dalam satu hati. Denu di dua rasa cinta dalam sidon ruang sidi hati itu, satu hati itu cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dikeluarkan salah satunya. Dari kemeluki cahayana pun Allah Ta'ala cahaya ilahiyah itu masuk di dalam kalbu kita, maka keluarkanlah satu cinta, yaitu cinta hubbud dunia, keluarkan di hati kita, masukkan cahaya ilahiyah, la ilaha illallah, Allah, cahaya Allah lah yang kita masukkan dalam hati kita ini, dan kita berusaha membuka, mengeluarkan cinta kepada dunia itu. Warfuq binafsika fi jam'ir rizq. Kemudian maka di Allah Ta'ala ya, berbuat lemah lembutlah kamu dalam mencari rezeki. Aja mau melelungage ro dalle papi dalle na Allah Ta'ala. Santai seriuslah begitu, jangan sampai betul-betul dihantui kita siang malam itu saja kita. Jadi warfuq binafsika fi jam'ir rizqi fa inna rizqa maksumun. Nasabah itu papi dalle purana tentukan di pembagian na Allah Ta'ala. Purana tentukan ini pembagian nepung Allah Ta'ala. Jadi jangan kamu bersikap lembutlah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal harisa mahrumun. Nasabah itu agak senai tomangwae, yaitu tomangwae tertolak, itu tertolak orang yang tamak. Wal bakhila mazmumun. Nah itu siraga senai tos masake orang bahil itu tercela. Wan ni'mata la tadum. Kemudian nikmat itu tidak langgeng. Jadi itu di penyemang itu dia menenungan ya, dia menenung penyemangi. Hari ini kita bagus, enak makan, besok tidak. Hari ini perasaan kita bagus, besok tidak. Hari ini kita itu tidak langgeng. Apalagi ya mondolino, kenikmatan mondolino. Wal istiqsa'a su'mun. Nero agasan nero orang yang suka menyelidik napoji sapai kan atau atas salat atau napoji sapai kekurangan atau itu adalah perbuatan yang tidak baik. Wal ajala ma'lum. Nah itu ajalannya ya sudah ditentukan, sudah ada ketetapannya. Wal haqqa ma'lumun, dan kebenaran itu juga kita sudah tahu pasti, maka dia nutungan. Wa khaira hikmatillah al khusyu. Yero si decin nero hikmah pengalat adalah orang yang khusyuk, hatinya khusyuk, merasa dekat, merasa tawadu, merasa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairal ganai al qanaah. Si decin atau sogi ya, si decin na isengnya sogirang adalah al qanaah, yaitu merasa cukup. Itulah orang kaya yang sesungguhnya ya. Jadi kadaya wa khairal ganai al qanaatu, ia sengir sugira ia neritu tumasagina ya, tumasagina berkanaah, apa selalu merasa cukup. Ini tutusogi, ini tutusogi. Jadi kung katau tulong kamu pelokna, kamu pacinnana, nah dia pernah tercapai, nah tulong milolemu pada nasogi itu, tu kasiasi itu, tu kasiasi. Apa tulong milolemu pi? Tapi kalau dia sudah mensyukuri apa adanya, kana'ah, ya begitulah, itu sudah kaya sekali kita. Ya khairaz zadi taqwa. Kemudian sebaik-baik pakaian itu adalah ya takwa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita mau sampaikan ini karena ada beberapa pertanyaan muncul mengenai masalah ada surah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 255 itu ya biasa mungkin kali aja kira-kira sudah sering kita dengarkan, tapi tidak apa-apa kita ulangi karena nasang ayat kursi, karena ini juga banyak hadis-hadis mungkar yang
menjelaskan itu. Nah, banyak juga riwayat-riwayat Israiliyat, artinya udina tamakkalange tidak berdasarkan hadis-hadis sahih. Sebenarnya itu ayat kursi aga ya kira-kira makuro. Nah kita ini sering sudah tahu, tapi kadang juga kita salah mengamalkan, keliru mengamalkan. Ada orang menempel ayat kursi di rumahnya. Sekarang natempel ini, ya natempel ini. Angkat tahu natempel ayat kursi di motor, di mobil. Dia nasenakan naki abala. Ada ulama menyatakan, mau pakatuna itu kurangi kemaku itu. Masa sembarang saja aku lakukan itu. Angkat tahu nala sima-simai, naloko-loko ngiro ayat kursi. Na panataro aga sandala sima-simai. Angkat tahu aga narame ayat kursi nainungi. Ini semua perilaku-perilaku yang sebenarnya menurut hakikatnya dia nama kursi itu ngena. Tetapi dia mengambil begitu karena dia pahami, maka dia ayat kursi adalah salah satu ayat pangulunna sininna ayat ilal Qur'ane sayyidul ayat adalah ayat kursi. Sehingga ya begitulah cara mereka memahami. Jadi cara orang memahami itu ya terserah. Peko cara nama Qur'an pun Allah Taala manita nih dia cocok di mana. Karena dia pahami begitu ya dia begitu. Maka dia pakai tempel ku balaku ayat kursi dia akan nakabala. Ya kalau agak ayat kursi dia namarigaga. Banyaklah. Nah, padahal ini memang ada tuntunan. Memang ayat kursi itu dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita bahwa yaitu ayat kursi adalah merupakan ayat yang agung, azam. Jadi suatu ketika itu di dalam surah ini dari Ubay bin Ka'ab, Yero pernah bertanya itu kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah juga menanyakan kepada dia, maka dia, ya Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Kegeiro ilalanna kita na pungalla ta'ala ero ayat paling matande unruna. Ya, paling matande unruna. Kalau Allahu wa rasuluhu alam, maka dia sanai Ubay bin Ka'ab Yero misengi pungal Allah Ta'ala nasuruna Allah Ta'ala paling misengi rogagero parad dadaha miraran naulangi nabita sampai dia salasan, sampai dia mengulangi sampai tiga kali. Summa kala Ubay ayatul kursi. Jadi maka dia Ubay Yero ya Rasulullah ayat yang paling tinggi itu adalah ayat kursi. Ya ayat kursi. Nah dari sini jamaah sekalian ada suatu riwayat yang dimana Ka'ab ini pernah Yero Ubay bin Ka'ab. Ubay itu anaknya, Ka'ab itu bapak ambokna Ubay. Mungkin ada hadis-hadis Ubay bin Ka'ab. Itu dia pura gesenero didatangi seorang pader siddi orane. Orane mirip anak laki-laki yang sudah balik. Tetapi tangannya seperti kaki anjing itu tangannya. Kemudian dia napodangir maka ni gaji tiko agak ikon saya iya jin ya napolena dia apa begitu. Kemudian napodangir maka dia magi namu poji agak do rokon natulumuala gagaku. Maka dia Ka'ab ini agero nama di malalingin puji lulip pangegakku. Jin ini kan kalau kita kan tidak bisa lihat, tetapi sahabat ini bisa melihat. Maka dia nasang iya jinge iya tia upoji malagagamu nasaba masamano kumalabo ko upoji masidakkah. Jadi ko upoji masidakkah masidakkah nalang agagana ya paling maka dia na alan itu tawana to tapi ko masike nalang agagana na alamat itu ya nasap pada gana birin na lagi betul nasap pagagana ko lanya pamasike memang ini Ka'ab ini to malabo ini podang ngiron sing malabo ko jadi luka malagagamu. Nah pamakadaya gisene Ka'ab pamalladzi yujiruna minkum maka dipeko carana iro wadinga malindu loko jinge supaya jana semangale dina nangalagakku. Maka dia jingero kumelo mendapatkan perlindungan dari gangguan jin itu kala hadhil ayatul kursi iro nasan palindung itu ayat kursi. Summa gada kemudian irwatiro bajana yang kailo mangolo nabita maka dia Rasulullah
angkai roloi kat makwe napa guru kan nasang ya ku melo ku dina ganggu jing angka tu baca-baca nasa baca-baca nasa ayat kursi maka Nabi ta sadaqal khabithah tonga kuna setiku Ka'ab napawi itu si jahat khabisa itu tu majak sipak betul itu nang jing itu napa makorong. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di lain riwayat disampaikan bahwa pernah juga suatu ketika ini masih Ka'ab ini jadi yang kesidiro kan Abu Ayyub selalu terganggu dalam tidurnya, tak ganggu nari kumatindro yang kali gangui sehingga makanya Nabi ta emelo kuga kira-kira apa nadukan Nabi Ayyub lo Nabi ta kadaya Rasulullah ira marepika tak ganggu ro jin yang selalu mengganggu saya dalam tidur kira-kira di besar tu kemana ganggu makoro maka Nabi ta melo ku kira-kira gar runtu jinge tapi jata pakai dia patan itu tanya kisah habai di tapi kemelo ki baca mu kemelo ki bacai maka dia Nabi tanar kemelo ko fa iza ra'aitaha narek kumuruntu matiro mita yero gesenero mita niro jinge polego pakul bismillah pawi maka de bismillahi ajibi Rasulullah majap puasan napung Allah Ta'ala karena bismillah dengan menyebut nama Allah ajibi Rasulullah tunduk lo Rasulullah Allah Ta'ala ajibi Rasulullah bismillahi ajibi Rasulullah atas nama Allah dengan nama Allah maka tunduklah kamu jin ini kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari situ jadi ternyata dia berhasil runtuh tuang erujingnya ya sampai 3 kali datang dan dia menangkapnya kemudian maka dari kena Abu Ayyub ini bahwa ia ku lepas aku ye aide itu dah kan sedih lepas aku pokoknya kan ketalu ku makule dia lepas aku kadero jinge lepas sangat tapi melo ka paguru ku siddi kalimat upaguru ku siddi kalimat nairo kalimat ero narek ku mubacai degaga barani ganggu ku kelompok jinge dia berani ganggu kelompok jinge maka dia agero nah kalian itu ayatul kursi baca ayatul kursi jadi yang muturut jingi pak guru sahabat ya maka dia rahasia aku tuh lemah aku tuh dia ganggu ku dia ganggu ku tuh anggota aku narekku membaca ayatul kursi nah kalau na pangolo ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia Rasulullah kamakwe iya rota pak guru ang maka bismillahi ajibi Rasulillah ubacai nah sabangker pulai kajinge maka dia sanna pungal Allah Ta'ala kemudian tunduk loriso napung Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sempat utikan irujingnya dia pelepai tapi napa guru kasih di kalimat kena sang ayatul kursi maka Nabi ta sadaqta wa hiya kazubun itu ngaku nasangiku cocok itu itu baca-baca tapi iro nang iro sajinge ya wahia kazubun iro malah dama pak balle yang itu jadi kira-kira kau katur biasa mak balle napuji mak balle jamu dia tu kapan balle mana biasa mu tapang kamu tu kapan decin napau pak iro lagi jingir mana sekali liyo pak balle na ternyata na pak guru ni madecing ya tapi di kan kadang ya ko majak ni sipak na tawe lokko idi atau napuji ni balle ki idi nagaga 10 si di napau 10 talu balle na ya iro menuru idi padahal dia itu kira-kira demi janji engka ada makasi dialah inilah juga pelajaran yang diambil dari ayat ini. Nah kemudian jamaah sekalian selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu Abu Hurairah ye menurut beliau engkanang kawatiro ya makuro menjaga juga makanan dia na pulai itu irojingnya tulang kalip pulai tuluna nalai ro agagae natikang sene Abu Hurairah maka dia rujinge ia kasih itu kasih kak mega nakku mega jaminaku terlepas sangat kasih ya karena masih nyawana Abu Hurairah lepas kasih rujinge maka lo si mengadu ke Nabi ta maka dia Rasulullah kamakwe maka dia Nabi ta yang kamu pitu baja tajang kamu pi baja jadi bajaan nang kasih
engkesin makusiro nanti kesi Abu Hurairah jinge napa makadasir jinge ay ada manu ka kesi de iya to kasiasi ka kesi de anakku mega de gandreku jadi lo ka mapakwe nasi ku manumu pun asal lutik ketungan no saya lepas sih. Nah, ketiga kalinya datang lagi seperti itu dan terus dia ya mabale materu gangkan nero nanti ketungan nero. Nah maka dia raga sene irjing qultu ya Rasulullah zama annahu yuallimuna kalimatin yanfa'unillahu biha fahallaitu sabilahu. Jadi napa guru kan asanya rujingnya karena setelah lepas sangat tapi Pak Guru isi di kalimat jadi kumelo kinasa Pak Guru isi di kalimat terlepasan kasih kada gero kala maka lo ya iza awaita ila firasika narek kungka ko ikuna setu narek kumelo kuna semangujulon ratin romu narek kumelo kuna semangujulon ratin melo kalau matinro kamu bermasuk di peraduanmu faqra ayatal kursi baca ayat kursi. Jadi apa guru nih yang kade nyari kumelo kalau matinro atau melo no mangujulo okonon ratin romu maka bacalah ayat kursi min awwaliha hatta tahtimal ayat pemulana latu capakna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum latu capal asne hatta tahtimal ayat gangkanna pacapuran raya itu Allahu la ilaha wal qayyum. Wa qala li nama kadasi lokya la yaza la alaika minallahi hafiza nayiro nare kumu baca miro mapamula tu capan riwat tu melo manguji matindro maka najagai ku turun itu pajagana pole pungan Allah taala najagai ku tu pungan Allah taala wala yakrabuka syaitanun hatta tusbiha nah itu tu nak dapiriko kamu tidak didekati setan sampai pagi. Tapi kira-kira di amal kamu tuh kapan ya? Rata-rata mau amal ke kapan? Setiap kita mau tidur, kita biasa membaca ayat kursi. Ya, jadi ini cili-cili biasa kita kemana saya baca roh. Memang begini. Makom itu Pak Guru na boleh. Ini Pak Guru ya jin mengajarkan kepada Abu Hurairah. Nah, Pak Guru makanya baca roh ayat kursi dari kemelo kalau matin roh. Waqad wahrasa syai'in alal khair nairu sahabat ina puja ni makasinge faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ama innahu sadaqaka wa huwa kazubun. Jadi maka dia nabi tak ya setengah na itu tonga ko Abu Hurairah itu na pawe itu jing itu to pak balenge itu na pawe. Jadi batu niri untuk sampai kepada kita ya mari kita bisa mengamalkan ini sebagai amalan. Setiap kita ingin tidur mengamalkan bacaan ayat kursi untuk berlindung kepada Allah mapasan rekilu pungan Allah taala serta gangguan jin itu tidak mendapat. Kemudian Nabi ta'lam man tuhatibu min salasin layalin ya Abu Hurairah misemuger atau poleiko telumpan ni berturu-turu ya maka dia berakultulah dia nasawisnya Rasulullah taala qala zaka syaitanun yaitu poleiko telumpan ni berturu-turu itu ya syaitan. Jadi itu syaitan itu. Tapi ini bagusnya nih karena ada pembelajaran napa guru kiro setangero untuk bisa membaca ayat untuk melindungi. Artinya napa kelemahan nama kada ya kuna baca rawatan napa Allah taala umat Muhammad na baca ayat kursi saya tidak bisa mengganggu. Dia ganggu. Ya nasabah orang nama lindu pun Allah taala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah di kisah lain, di riwayat lain tentang Abu Hurairah ini engkasi dia kisah maka dia bita Abu Hurairah melaporkan itu sesuatu kepada Nabi mengenai masalah ya setan dan jin ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhibbu an ta'khudha sahibaka hadza melo ko ganas sang Abu Hurairah tikkengiro balimuro maksudnya na poji malalingi waram parangero iro na poji malalingi ge melo ko ganas tikkengi jin begitu ya setan itu jin itu ya tuhibbu an ta'khudha sahibaka hadza melo ko ganas tikkengiro qala maka dia Abu Hurairah na'am ya melo ka tikkengi qala fa iza patahtal baba nariko
nabuka niro pintu melo tamo koronran melo ena lagagae akpawi pakul subhana kadaku subhana dua nih nang Abu Ayyub bismillahi ajibi rasulillah iro carana melo narik waktu tindo nang kagangui na melo nanti kajinge ya na baca makada bismillahi ajibi rasulillah itu si Abu Hurairah tanya adalah tinro tapi si dionrong melo lingi ala waramparana maka melo nanti kajinge ya kira-kira di kuang ke gudang-gudang pergudangan tam itu kitikang ijingnya ya tak coba-coba mui pada tuang kita tikang makanya paiza patah talbaba nari kuna buka nir matu jing nir pintu nir melo tamon ron nero onrang andre wero pakul subhana man sakharaka Muhammad kadaku subhana man sakharaka Muhammad apa cingi pungala ta'ala man sakharaka Muhammad yang telah menundukkan kamu iku napa tunduk iku jinge lo ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua paguran rabitaye untuk menangkap jin ya. Tapi kagak gimana makada wayanu tu macam matika jin ya. Ai pa ini mega tu balle-balle je. Cuma pada tu televisi itu hanya membodohi saja itu. Napa bangu-bangu mi engkau napa tama ke sana napa tama botolo maka dia jing apa dia tu banang ketemu mita jing jadi ni rising ini nambah yuk ya wakana bale-bale miro tapi kalau meminta perlindungan ada ya kalau meminta perlindungan itu ada jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata riwayat ini juga ia baca riwayat kursi apa angkat itu pakai wasija guru angkero sidi jing siruntu sidi orang saleh maka di rejinge melo kumi kasih jaguru maka di mana sini mesti jaguru nasade iro nasengia iya najim paling kuat ya kumuka alaka engkau leko pak guru aku nasa ya maka di sidi itu oke lah ya itu si jaguru nah kale jinge jadi setelah bertarung dapat mengalahkan maka di rejinge takra ayat al-kursi artinya iro pak guru ko pura ku janji maka ku muka alaka pak guru ko sidi kalimat ya ku muka alaka pak guru ko sidi kalimat jadi baca nasang ayat kursi fa innahu la yakrauha ahadun dan ini remaja pibaca ro ayat kursi ro idza dakhala baitahu illa kharaja syaitanu walahu khayhun ka khayhil himar narik kamu baca ayat kursi riwattumu magasana wattuna mutamai bolamu jadi baca ayat kursi pada saat kamu masuk rumah kamu maka setan yang ada di dalam rumah itu lari masuk karatu-ratu masuk iro setan iro boleh bolata terkentut-kentut kira-kira begitu anunya bahasanya jadi setiap kita masuk rumah ya perlu baca-baca ayat kursi apalagi kita membaca ayat kursi di rumah kita maka dia izinin dari pertama ke bolamu apa guru aku maka dia baca ayatul kursi supaya lari ero setan ero. Nah kemudian juga di ayat lain juga dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda suratul Baqarah fiha ayatus sayyidatu Al-Quran jadi ero Al-Baqarah adalah sebuah ayat yang penghulunya semua ayat Al-Quran la tukra'u fi baitin dena sekali-kali baca iro rilalanna ro bolairo syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursi narik baca ayat kursi lari mesui setangi boleh bolai tapi hati-hati muki dia kagak tabaca gai nangka keluarga tak lari maka dah kiwa mata-mata merusi tak manangka lari tapi tak baca lah karena setan yang dimaksud di sini setan non manusia ya tapi kau kata mata-mangi setan na lari ya wah tapas sube mana pak mundur gila lah boleh tapas lolos setan ngir tu jadi itu Bapak sekalian ini kelebihan daripada ayat kursi ini dia penibahas ya tafsirnya magi kenapa membaca ayat kursi itu sampai bisa ada perlindungan magi narik baca ayat kursi kita mendapat perlindungan dari setan dari jin kemudian bisa melindungi harta kita bisa melindungi keluarga kita ya pernah ngero orang ketemu mapanga-panga
Jadi kong ketemu maripi mapanga misalnya angka galuta, angka pangempata, angka kios-kios rumah kita, kios-kios balu-balu tak dikhawatirkan itu dia juga gauleta ye, mawani mapatatoni, dega satpam, dega dan sebagainya. Ya kita abosewan lupung Allah Ta'ala dengan mengandalkan ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa santai ke lupung Allah Ta'ala, maka dega murusu ye sinina anu na panciji pung Allah Ta'ala menenunga matru-teru yero sangadina pung Allah Ta'ala. Jadi dega wad dijagai ki. Apa santai talu pung Allah Ta'ala itulah yang menyebabkan ini sampai ada perlindungan. Tapi insyaallah baguskan nanti minggu depan kita bahas tafsirannya untuk memahami Allah, ya Allahu la ilaha illahu. Ya di situ dimulai kata Allah. Niki rupung Allah Ta'ala adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah. La ilaha degaga puang huwa. Ya sangadina lena zatnya itu adalah dia itu yang kita tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, tidak bisa kelola dengan akal kita. Yang bisa tembus ke situ adalah hati kita. Ini rendang ngeri baca nang maka dina wedding ir pasuiro akhrij ya hubbud dunya bikalbika min qalbika pasuiro apa jingamu cinta duniamu dalam hatimu karena Allah tidak mau diduakan dalam hati. Dina mil pasi garu-gari cinta kepada Allah dan cinta kepada hubbud dunia. Aja mas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minita muwatti play pantasnya. Pekerja lo. Insyaallah kita lanjutkan tafsirannya nanti berdasarkan bagaimana memahami ayat kursi ini supaya tidak jadi sesuatu yang asal-asal lijama, asal-asal pigawi dan sebagainya, tapi betul-betul kita paham magin atau membaca ayatul kursi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.